ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Baik. Gimana Bapak Ibu? Alhamdulillah. Lagunya asik. Tes. Gak enak. Gak enak. Pakai itu ya. Enakan lagunya ya. Lebih enak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya dulu penasyid. Boleh Ustaz. Kuntu munsyidan. Ya. Dulu saya juga sering tampil kayak ibu. Cuma kalau sekarang suaranya nggak bisa menyumbang, tapi bikin sumbang. Sudah berubah. Dalam makna hijrah, al-hijratu al-muhajiru, orang yang hijrah itu man hajara manahahullah. Hadis Sahih Bukhari. Orang yang hijrah itu bukan lagi pindah tempat, tapi pindah dari maksiat kepada taat. Ada yang protes, Ustadz kita udah hijrah, kok masih nyanyi-nyanyi? Ada yang begitu ya? Pasti masjid ini ditahzir nanti. Tahu tahzir? Diwaspadai. Ini masjid sesat, ini manhajnya tidak sahih. Nanti begitu Pak, panjang. Oke, kita gak usah jauh-jauh Pak. Gak usah pakai perkataan ulama, gak usah pakai perkataan imam, gak usah pakai perkataan ustaz. Hijrah memahami musik, pakai hadis Nabi saja. Suatu kali nyanyian termasuk ya, Marra Omar. Apa arti Marra Omar? Ini ada dalam Sahih Bukhari, kitab Bad'il Khalqi, bab mengenai zikrul malaikah, menyebutkan perkara malaikat. Kalau nomor kitab beda-beda per kitab Pak. Cetakan saya beda dengan cetakan Sahih Bukhari yang ada di pada Bapak Ibu. Silakan lihat di Androidnya di rumahnya. Kalau ada kitab Sahih Bukhari, bab penciptaan makhluk, awal penciptaan makhluk, cari bab zikrul malaikah. Nanti ketemu hadis ini. Marra Omar. Omar jalan. Omar itu kalau udah jalan dekat masjid berarti ada sesuatu. Kalau dia nggak masuk, Pak, dia di luar aja ngeliatin. Ada sesuatu nih, berarti di dalam ada yang munkar menurut Omar. Ngapain orang di dalam? Ternyata ada sahabat senior, umurnya lebih tua daripada Omar, bahkan lebih tua daripada Nabi. Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Namanya Hassan bin Thabit. Siapa? Lebay dikit dong. Hassan bin Thabit ya. Begitu cara bacanya yang sahih. Hassan bin Thabit. Boleh dibaca Hissan, tapi yang sahih Hassan bin Thabit. Apa arti Hassan? Orang yang sangat baik rupa dan suaranya. Hassan bin Thabit, dia ayahnya, kakeknya semuanya berumur lebih dari 120 tahun. Jadi dia hidup lahir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Madinah. Apa kata Hissan? Umar, ditegur Umar. Amirul Mukminin, presiden ditegur sama aki-aki. Apa kata Hissan? Hissan lagi bersyair, dilirik gak enak sama Omar. Omar, aku unshidu fi hadzal masjid. Aku dulu berdendang, bernyanyi di masjid mulia ini. Wa fihi man huwa khairum minka. Dan di sini ada orang lebih mulia darimu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka orang yang mengharamkan nyanyian berhadapan dengan Imam Bukhari, berhadapan dengan sahabat Nabi Hissan bin Thabit. Namun kita bagi, nyanyian itu terbagi dua. Riwayat dari Imam Tabrani, hadisnya Hasan. Hasanuhu Hasan wa syarruhu syarr. Nyanyian itu jika dia positif, hukumnya mubah, boleh, bagus. Jika itu menggetarkan kolbu, maka dapat pahala Pak kita. Namun jika kata-katanya jorok, menaikkan syahwat, dapat dosa. Jika kata-katanya buruk, maka hukumnya pun buruk, haram, minimal makruh. Ketika Omar kaget begitu, ternyata di depan Hissan itu ada Abu Hurairah lagi menikmati syair. Syairnya siapa?
Seperti bapak-bapak tadi terpana, atau terpana sama istrinya, atau terpana sama suaranya. Jangan terpana sama istri orang ya. Apa kata Hissan? Hei Abu Hurairah, bukankah engkau menyaksikan apa kata-kata Nabi? Apa yang Nabi katakan? Abu Hurairah kemudian menyampaikan, Nabi bersabda, Allahumma ayyidhu biruhil quds. Ya Allah, kuatkan si penyair ini, si penyanyi ini, si pendendang ini yang bernama Hissan dengan Ruhul Quds. Siapa yang disebut Roh Kudus? Roh Kudus itu siapa? Sayyiduna Jibril alaihissalam. Maka kalau tadi nyanyiannya dari kolbu itu menggetarkan hati, itu yang disebut ada Roh Kudus di situ. Tergetar nggak pas dini salam? Nggak tergetar, hatinya keras pak. Mau diapain kalau hati udah keras itu ya? Mau dibilang hadisnya 1000 kali, oh Ustaz bid'ah itu haram itu ya sudah capek ya salamnya. Ada farqu baini wa baina. Ini beda kita sudah. Udah kita sebutkan hadisnya masih bilang haram juga. Jadi Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu, Imam Ali kita sering sebut ya. Ali bin Abi Thalib menyebutkan, jika hati sudah keras, maka apa obatnya? Apa ciri-ciri hati keras? Tidak bisa menikmati dendang lagu. Saya punya mahasiswi di UIN sana. Mahasiswi. Dia bilang, Ustaz, musik haram, nyanyian haram. Oh gitu ya dek ya. Kamu senangnya murotal siapa? Tahu murotal Bapak Ibu? Oh. Bacaan Quran yang lebih cepat dari bacaan di Bapak Ibu itu ya. Padahal murotal itu bukan cepat, artinya murotal itu bacaan yang jelas. Disebutkan Mishari Rashid Al-Affasi. Indah nggak suaranya? Oh. Ya, seperti imam kita ya. Imam kita Ayatullah namanya. Ya, orang Syiah ya, bukan orang Ahlus Sunnah Pak. Mullah Sadra ya, Ayatullah Mullah Sadra. Baik. Saya tanya dia, kenapa kamu senang Mishari Rashid? Oh, suaranya bagus Ustaz. Oh, berarti kamu senang suaranya apa senang Qur'annya? Ngomong dia. Oh ya, dua-duanya Ustaz. Enggak, kamu yang jujur. Kalau saya baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Enggak enak Ustaz. Jadi yang enak itu suaranya apa ayatnya? Suara. Oh, berarti meskipun kamu mengharamkan musik, nyanyian, kamu tetap suka suara bagus kan? Ini fitrah manusia. Mau dia pengharam musik, dia akan cari alternatif dari murattal yang bernyanyi, berdendang macam-macam, sampai kadang-kadang menyalahi nahwu sharaf, menyalahi tajwid. Banyak sekali ya. Jadi Bapak Ibu Saudara makan Allah, jika dimaknai hijrah memahami musik bukan berarti tinggalkan musik semua, tapi berpindah dari musik yang haram, yang makruh kepada musik yang positif. Nah ini semoga diteruskan ya. Tiap bulan mau nggak begini Bu? Ya, repot ya. Oh dulu saya ngaji Pak, ada orang bilang ke saya, nyanyian itu duplikat agama lain masukin ke masjid. Apaan nanti duplikat? Di copy ulang gitu ya. Loh di mana? Nggak ada. Karena nyanyian itu, kalau nyanyian tadi selama tidak dianggap itu bagian dari ibadah, maka dia mubah. Namun kalau ibu-ibu tadi ini, saya mau nanya, tadi niatnya ibadah apa cuma sekedar hiburan? Loh, nyanyian kok niat ibadah? Nyanyian tuh nyanyi aja, syiar nggak apa-apa. Jika niatnya baik, dinilai ibadah. Nyanyian nggak ibadah Bapak Ibu. Ada orang baca barzanji, baca maulid, itu nggak ibadah. Kapan itu jadi bid'ah? Kalau saya meniatkan barzanji sebagai ibadah. Itu sebabnya guru-guru kami, orang-orang Arab Saudi, mereka main hantam aja, udah maulidan haram, nyanyian haram. Kenapa? Karena sebagian orang maulidan menganggap itu ibadah. Enggak, itu bukan ibadah. Dinilai ibadah mungkin iya nanti, tergantung niatnya. Nah, jadi diniatkan untuk mensyiarkan Muharram. Muharram kan hari raya kita Pak. Apa
Inilah bukti bahwa nyanyian itu tidak haram. Dalil kedua. Tadi dalil pertama ada di Bukhari dan Muslim. Dalil kedua, kalau musik itu haram, nyanyian itu haram, maka dia harus haram setiap saat. Contohnya babi, haram gak tiap saat? Darah haram tiap saat. Zina haram tiap saat. Apalagi khamar, tua, narkoba haram setiap saat. Apa dalil beberapa guru saya punya guru mengharamkan musik, dan saya dulu mengamalkan itu 3 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau ngeliat yang tadi itu saya langsung hadang ke depan itu dulu ya. Itu masa-masa ya tatawurat, masa proses mencari ilmu. Jadi kalau nanti ada sahabat-sahabat kita yang begitu, tolong dimaklumi, dia masih proses. Cuma saya kok prosesnya kelamaan. 3 tahun loh ya. 3 tahun itu gak sebentar Pak. Lama itu rasanya. Lama sekali. Pakai dalil surat Luqman ayat 6. Surat Luqman ayat 6. Di situ ada kalimat, di antara manusia ada yang menukar, menjual, membeli lahwal hadis. Apa arti lahwal hadis? Lahwun senda gurau, hadis kata-kata. Lalu Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Nabi apa sahabat Nabi? Ibnu Abbas sahabat Nabi. Nabi wafat umur 13 tahun. Tapi sudah jadi ulama, umur 13 tahun sudah jadi ulama Pak Ibu. Kenapa didoain Nabi, dipegang kepalanya sama Nabi doain? Karena dia berkhidmat kepada orang soleh, yaitu Nabi SAW. Hadis Sahih Bukhari. Ya. Adapun perkataan Ibnu Abbas ini bukan riwayat Bukhari, cuma ada dalam riwayat tafsir. Apa kata Ibnu Abbas? Lahwul hadis itu adalah al-ghina, nyanyian. Dari situ sebagian ahli fikih, sebagian ustaz ngotot bahwa yang dimaksud haram di situ adalah ya, nah tolong dibedakan. Ibnu Abbas itu melihat orang suka nyanyi ninggalin Quran, maka beliau katakan yang dimaksud di ayat ini adalah Kalau hari ini Ibnu Abbas hidup, mungkin kalau ngeliat HP dia bilang itu HP itu lahul hadis. Karena orang lebih senang buka HP daripada buka Al-Quran. Benar nggak? Jadi ini tafsir, bedakan tafsir Quran bukan Quran. Ingat, di mana rumusnya? Tafsir Quran bukan Quran. Kapan suatu kajian menjadi musibah? Suatu kajian menjadi gerakan ekstrim. Satu kajian bisa meneror jamaah yang lain. Dia nggak teroris, tapi pemahaman dia meneror orang Pak. Ibu, kajian kita kalau meneror orang berarti kita punya pemahaman yang tidak beres di sini. Kapan itu terjadi? Jika tafsir artinya pemahaman terhadap ayat dianggap suci seperti ayat. Oh, pemahaman ini paling benar, yang beda sama ini berarti beda sama Quran. Yang beda sama Quran beda sama Allah, yang beda sama Allah finnar, masuk. Kan begitu jadinya. Ini musibah. Ini musibah. Yang benar bagaimana? Al-Quran suci, tafsir suci enggak? Enggak. Kenapa? Quran dari Allah, tafsir dari manusia. Loh Ustaz kok begitu? Ya emang begitu. Coba Bapak saudara amalkan Allah. Kita sama-sama ngaji. Nanti saya bacain satu hadis. Ini masing-masing kepala ada pemahaman yang beda-beda loh. Tergantung ngajinya udah berapa tahun dan sekolahnya dulu apa. Sepakat kan? Contoh, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Apa itu bid'ah? Saya mau tanya nih. Bukan ngetes loh ya. Ini kan dalam rangka hijrah. Biar pemahaman kita hijrah. Apa arti bid'ah, Ustaz? Sadra? Berarti sesuatu yang baru. Ini baru gak? Tasbih baru gak? Kena dong semua. Ibnu Abbas yang tadi mengatakan nyanyian adalah lahul hadis, itu tidak mau sholat di atas sajadah. Beliau bilang apa? Bid'ah. Berarti kata bid'ah berubah per zaman. Berubah per zaman. Ini buktinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu membid'ahkan pakai karpet.
Akhirnya dokter bilang, wahai Tuan Guru Ibn Abbas, sahabat Rasulullah, tolong Anda sujud di atas sajadah, kalau enggak nanti kataraknya tambah parah. Kata Ibn Abbas, ini bid'ah, saya tidak melihat Nabi sujud di atas sajadah. Akhirnya enggak berapa hari matanya langsung buta. Rahimahullah Ibn Abbas. Dia merasa enggak pantas sujud di atas sajadah. Kenapa? Nabi Muhammad SAW sujud di atas pelepah kurma, di atas anyaman kurma, kadang di atas rumput, kadang di atas pasir. Jadi sesekali kalau lagi touring Pak atau hiking, sholat di atas rumput. Nikmat itu ya. Kalau udah waktunya udah mau mepet, kita harus berhenti dari tempat berhenti, sholat di trotoar. Nikmatnya bukan main. Cobain deh Bapak Ibu, nikmat. Sehingga semua tempat ini menjadi masjid. Seperti Nabi katakan, "Waju'alat liyal ardu masajidan." Allah jadikan bumi satu jengkalnya adalah masjid.